Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Fix Richard. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat teman-teman yang merayakan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Karena video ini kemungkinan udah tayang setelah bulan Lebaran ya. Jadi beberapa minggu saya off karena ada satu dua hal ya. Jadi kita baru bisa ngedrone lagi setelah libur panjang Lebaran nih teman-teman. Di video ini kita lanjut lagi membahas progres pembangunan untuk perumahan Citra Garden Serpong yang berada di daerah Cisauk. Nah, di bawah ini kita sudah masuk ke klaster pertamanya, klaster Iris. Nah, di sini masih ada tanah merah yang baru dirapi-rapihin. Ini kayaknya sih bakal dibangun ruko ya, teman-teman, yang di tanah merah di bawah ini. Dan untuk klaster Iris seperti video-video sebelumnya ini udah selesai semua, udah rapi semua dan mungkin ya kita nggak terlalu bahas secara detail lagi ya, karena memang udah banyak yang serah terima, udah banyak renovasi, dan udah banyak yang huni juga ya teman-teman. Saya lihat videonya di YouTube, di TikTok, ada yang review rumah pertamanya gitu kan. Jadi saya ucapkan selamat sekali lagi buat teman-teman yang udah serah terima dan yang udah renovasi dan udah huni dan manfaatin clubhouse-nya. Saya ucapkan selamat ya teman-teman. Nah, di sini adalah Iris Extension ya. Di sini ada 5 rumah, kayaknya itu lebarnya 6 ya. Jadi ada 5 rumah dengan lebar 6 yang masih baru tahap pembangunan tuh, tapi udah selesai atap dan ditargetkan sih harusnya di tahun ini udah jadi tuh, udah serah terima teman-teman. Dan ya overall inilah klaster Iris, klaster pertama dari Citra Garden Serpong. Semuanya sudah rapi banget kalau kita lihat dari drone dan banyak sekali kendaraan-kendaraan pribadi yang lalu lalang di sini dan teman-teman bisa lihat juga sudah banyak juga yang terpasang kanopi-kanopinya dan renovasi taman belakangnya juga udah banyak sekali yang renovasi ya. Dan di sini, oh ini nih, ada yang lantai duanya dimentokin sampai ke belakang dan dibikin kayak tempat jemuran tuh. Untuk rumah lantai 6 dibikin 2,5 lantai gitu ya. Nah itu contoh-contoh rumah yang udah direnovasi di klaster Iris ini ya teman-teman. Jadi karena udah seri terima, ya bebas lah teman-teman mau renovasi kayak gimana. Yang penting nggak terlalu merubah fasad depannya ya. Jadi klasternya masih terlihat rapih dan serasi semua nih untuk fasad depan di klaster Iris ini. Oke, mungkin nggak banyak kita puterin klaster Iris, cuman selewat aja teman-teman karena memang udah rapi ya, nggak ada lagi yang perlu dibahas, udah rapi semua deh pokoknya. Sekarang kita bakal fokus ke Jalan Boulevardnya nih, dimana ruko-rukonya ini, wih teman-teman bisa lihat sendiri banyak kali rumah-rumah atau ruko-ruko temanya ini French ya, jadi temanya Paris Prancis gitu ya. Jadi temanya warna putih, didominasi warna putih ya. Nah, di sini fasadnya warna putih, atapnya warna hitam. Ya rukonya klasik lah ya teman-teman, warna hitam untuk atapnya dan dindingnya itu warna putih fasad depannya. Jadi kesannya kalau kalian lewatin daerah sini tuh bukan kayak Cisauk gitu ya, melainkan kayak area-area BSD, GS gitu ya. Jadi vibes-nya juga udah maju nih teman-teman di klaster atau perumahan Citra Garden Serpong ini. Dan ini untuk ruko-rukonya dibangun dari depan ya, dari depan gerbang masuk klaster Iris sampai ke ujung belakang sana teman-teman. Nah, sampai ke ujung klaster Bellefleur kalau nggak salah untuk ruko tahap pertamanya, itu tahap pertamanya baru sampai klaster Bellefleur ya. Nanti untuk ruko tahap keduanya mungkin bakal dilanjut dari klaster Diandre hingga klaster Elaya ke belakang tuh teman-teman. Dan di sini untuk ruko-ruko yang dibangun juga ada kayak, nah ini ada kayak putaran-putaran gitu ya, ruko-ruko ala Maggiore gitu nih. Jadi bisa masuk ke belakang-belakangnya gitu. Karena memang tanah itu lumayan masuk ke belakang, jadi ya tanggung aja dibikin sederet. Jadi dari citranya bikin kayak ya putaran gitulah untuk klaster atau rukonya ya. Nah, di sini untuk klaster Bellefleur kita intip sedikit, yang paling ujungnya ini ada dibikin kayak taman ya, taman kayak klaster Iris. Tapi ini tamannya apakah ada alat bermain buat bocil ya, ada perosotan atau ayunan gitu, kita masih belum kelihatan nih teman-teman. Bakal dibikin tempat duduk-duduk doang ataukah tempat untuk bermain anak-anak tuh. Jadi
Ya nanti mungkin beberapa minggu lagi kita liatin waktu di drone udah ketahuan ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang udah huni di klaster Beleflur, mungkin udah tahu nih bocorannya bakal dibangun apa tuh, tanah paling ujung kanan dari gerbang masuk ya. Dan untuk di klaster Beleflor sebenarnya saya udah masuk pakai kendaraan pribadi dan memang suasananya itu lumayan bagus dan lumayan rapih ya teman-teman untuk klaster Beleflor karena lantai satu semua jadi nggak ketutupan tuh view-nya. Nah di bawah ini adalah gerbang masuk klaster Chloe dan udah rapi banget teman-teman, buset karena di video terakhir itu masih belum jadi bahkan ya gerbang masuk Chloe-nya dan di sini per tanggal 5 April ini udah rapi banget, udah di paving block semua. Gerbang masuknya udah rapi, kemudian jalanan-jalan klasternya udah dirapihin juga. Hingga ke paling belakang ini rumahnya udah rapi semua nih teman-teman. Harusnya bakal ada yang serah terima, tapi so far kita belum lihat kendaraan pribadi yang parkir di depan klaster Chloe-nya, di depan rumah klaster Chloe-nya. Ya mungkin masih bertahap lah berita acara serah terimanya ya. Dan di sini ada gerbang masuk klaster Beleflur, kurang lebih gerbang masuknya sama ya, klaster Chloe dan klaster Beleflur. Ini tipenya satu lantai sama ya antara Beleflur dan klaster Chloe. Nah di klaster Beleflur ini sih udah banyak yang serah terima ya teman-teman. Waktu saya masuk ke klasternya ini udah ada yang pasang kanopi, ada yang renovasi gitu dan udah ada yang pasang jemuran, intinya itu tanda rumah udah dihuni ya. Itu udah ada jemuran-jemuran yang ditaruh di teras rumahnya gitu teman-teman. Nah kita nggak lihat banyak, kita nggak masuk terlalu detail untuk klaster Chloe dan juga Beleflur karena memang on progress semua ya teman-teman untuk serah terima rumahnya. Selamat saya ucapkan buat teman-teman yang udah menyusul serah terima di klaster Iris, lanjut Beleflur dan juga Chloe. Harusnya di tahun ini semuanya udah beres nih 3 klaster utama ini ya. Dan di sini juga ada ruko-ruko yang seperti kita bilang tadi ya. Ini ruko tahap pertama La Valle ya. Kalau nggak salah nama rukonya La Valle. Tipenya 2 lantai. Temanya itu tema Parisian gitu ya. Jadi fasadnya dominasi warna putih. Dan atapnya warna hitam. Jadi enak banget nih suasananya. Kalau misalnya kalian bayangin rukonya udah jadi semua, itu dominasinya warna putih semua, jadi kayak clean gitu kalau kita lewatin jalan boulevard dari Citra Gadang Serpong. Apalagi kalau semuanya udah ijo-ijo kayak gini ya, karena di sepanjang jalan dari Citra Gadang Serpong, dari depan kalian masuk gerbangnya, yang patung-patung kuda itu udah full ijo semua teman-teman. Jadi selalu memperhatikan penghijauan di klaster-klaster maupun di jalan boulevard dari Citra Gadang Serpong, klaster Iris, Beleflur, Chloe, Deandre, Elaya, Fontis, dan juga klaster baru nanti ada Gavios, kita lihat nanti ya teman-teman. Nah ini kalau kita lihat dari drone itu kayak klasternya kayak flat, jalannya lurus ke depan, datar doang. Tapi kalau kalian walk in, masuk naik motor ataupun naik mobil itu kayak ada tanjakan-tanjakan gitu teman-teman. Jadi kerasa kayak perumahannya asri gitu, nggak flat sejajar semua tanahnya teman-teman. Nah kita lanjut dari klaster Beleflur, Chloe, kita melanjut ke klaster Deandre, klaster keempat, tapi kayaknya ini ada agak kepotong untuk drone-nya ya, mohon maaf karena sinyal tadi. Jadi sampai di situ aja untuk klaster Deandre, nanti kita lanjutin di video selanjutnya mungkin teman-teman. Kita loncat ke klaster Elaya nih, klaster yang banyak direview oleh teman-teman via grup WhatsApp untuk liatin progres pembangunannya. Karena memang saya pribadi juga penasaran ya, ini klasternya gede banget, kita lihat dari gerbang masuknya pun berbeda ya dari klaster Chloe dan juga Beleflur serta Deandre. Ini gerbang masuk klaster Elaya jauh lebih gede teman-teman dibandingin ketiga klaster sebelumnya ya. Mungkin bisa dibilang lebih gede dari klaster Iris untuk klaster Elaya ini ya. Dan so far untuk progres pembangunannya semuanya udah terpasang tiang pancang dari depan hingga ke tengah ya. Dan di sini ada perumahan yang udah jadi diatepin. Buset, saya terakhir itu masih pondasi-pondasi aja nih, tiba-tiba udah jadi atap nih. Ini untuk klaster Elaya tipe Origin ya. Karena Elaya Origin itu tipenya satu lantai kayak klaster Beleflur dan Chloe nih teman-teman fasadnya. Jadi klaster Elaya Origin ada yang tipe satu lantai, ini udah jadi aja nih, udah selesai nih atapnya nih. Padahal Elaya Ultimate duluan yang dipasarin ya kalau nggak salah ya.
Nah, Elaya Ultimate itu yang fasadnya di depan marketing gallery tuh teman-teman. Itu harusnya yang dipasarin duluan, tapi ternyata yang udah digarap duluan itu Elaya Origin ya. Ini luar biasa banget. Tentu saja tenang aja, mungkin nanti bakal dibangun dikejarin untuk cluster Elaya tipe Ultimate atau Elaya yang di depan marketing gallery, istilahnya Elaya apa itu saya lupa ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke belakang. Di sini ada tanah yang dipasangin resapan-resapan air, istilahnya saya lupa. Dan ini terus ditimbun ya. Jadi udah padat tanahnya, ditimbun lagi sama tanah, terus diratain sama bulldozer gitu ya. Jadi biar tanahnya padat teman-teman. Sehingga kalau masang pondasi tiang pancang itu kokoh ya untuk tanahnya, jadi nggak goyang, sehingga rumahnya bagus nih untuk pembuatan strukturnya. Nah, ini udah sampai belakang ujung dari klaster Elaya, sudah on progress juga untuk pemasangan temboknya, dan temboknya lebih tinggi nih teman-teman. Tembok dari klaster Elaya ini lebih tinggi dibandingkan klaster Iris, Bellefleur, Chloe, dan Diandre ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri temboknya, kalian bisa bandingin antara tembok Elaya dan juga klaster-klaster sebelumnya ya. Jadi mungkin ada yang masukan dari teman-teman di klaster sebelumnya itu temboknya kurang tinggi. Apakah ini ada improvisasi ya dari Citra Garden Serpong? Kita patut acungin jempol ya. Karena temboknya udah dibikin lebih tinggi nih. Nah, ini firasat saya dari drone kelihatan lebih tinggi atau sama aja ternyata ya. Nanti mungkin kita liatin secara mata manusia ya. Karena kalau dari drone sih harusnya lebih tinggi teman-teman. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah, temboknya ini apakah lebih tinggi dibandingin klaster Iris, Bellefleur, dan juga Chloe serta Diandre, atau sama-sama aja nih temboknya, cuman perasaan doang nih lebih tinggi gitu ya. Dan di sini masih ada genangan air di tengah ini, tapi ya karena libur Lebaran kita lihat di sini nggak ada pengerjaan teman-teman. Ini saya ambil videonya di tanggal 5 April ya, jadi masih libur mungkin tukang-tukangnya, jadi masih belum ada kelihatan progres ya. Mungkin minggu depan udah kelihatan tuh teman-teman, tanahnya bakal ditimbun untuk rawa-rawanya, aliran airnya dialirin ke tengah sini nih ya teman-teman. Jadi klaster Elaya ini saluran airnya kayak jalan boulevardnya ya, jadi terbuka aja. Tentunya nanti di tengah-tengah itu dipasangin kayak tanaman merambat gitu ya, jadi nggak polos gitu aja untuk danaunya. Bakal lebih hijau nih klaster Elaya dibandingin klaster-klaster lainnya. Dan kemudian di sini di depan dari klaster Elaya ini masih ada tanah warga ya. Ini kayaknya pabrik kalau saya lihat dari Google Maps dan info dari teman-teman. Jadi bukan rumah, melainkan pabrik gitu ya. Jadi ini kayaknya nggak digusur ya, atau nggak dibeli sama Citra Garden Serpong, ataupun nggak mau dijual nih tanahnya. Jadi dibiarin as it is, kemungkinan bakal dibikin tembok gitu ya, akan dibangun tembok gitu untuk memisahkan antara klaster Elaya dan juga tanah dari rumah di bawah ini ya. Ini katanya sih pabrik ya, mungkin teman-teman bisa komen di bawah, ini sebenarnya pabrik apa gitu. Harusnya sih nggak bikin polusi ya teman-teman. Oke, dari klaster Elaya semoga udah kelihatan teman-teman untuk progresnya. Sekarang kita lanjut mengarah ke belakang. Ini jalan boulevardnya terus ditembusin sampai ke belakang. Dan kalau kita belok ke kiri, ini adalah jalan padat karya. Di sepanjang jalan banyak sekali bocil-bocil yang mancing karena danaunya juga gede banget. Dan akan tembus hingga ke jalan Gunung Maloko yang di seberang sana bertemu dengan perumahan Go Home Residence dan juga perumahan Giantara Serpong City. Nah, so far untuk jalan boulevard dari Citra Garden Serpong masih terus ditembusin hingga ke belakang teman-teman. Nah, ujungnya baru sampai sini. Dan nanti bakal ditembusin hingga lurus ke depan teman-teman, tenang aja, tapi secara bertahap ya. Jadi bakal membelah itu persawahan dan tembus ke jalan Gunung Maloko ya teman-teman. Tapi so far masih sampai sini aja. Dan di sini ada belokan ke kanan untuk kendaraan proyek yang bawa tanah, bahan bangunan, dan juga lain-lainnya. Jadi masih gede banget tanah dari Citra Garden Serpong ini. Dan di bawah ini adalah tanah dari klaster Lakovia harusnya ya teman-teman. Karena ada beberapa yang bilang ini tanah untuk klaster baru ya, klaster Gavius. Tapi ini kayaknya sih masih klaster Lakovia dan mungkin tahap kedua gitu teman-teman.
Karena untuk klaster Gavius di belakang ini nih teman-teman, nanti kita liatin. Nah, ini adalah Lake Park-nya. Buat teman-teman yang belum datang, bisa datangnya aja langsung rasain suasananya kayak gimana. Ini enak banget apalagi kalau sore-sore. Tapi jangan siang-siang karena panas banget ya. Dan di bawah ada rumah contoh dari klaster Lakovia. Nah, ini teman-teman, di belakang dari klaster Lakovia ini adalah klaster Gavius. Dan udah dibangun aja nih perumahannya nih. Ini padahal baru launching ya, tapi udah dibangun aja nih rumah-rumahnya ya. Ini mau dikoreksi ya kalau saya salah ya, tapi ini kalau dari fasadnya sih untuk fasad klaster Gavius ya, bukan klaster Lakovia atau klaster Fontis gitu. Ini udah dibangun aja nih, udah ada 4 row yang udah dibangun di klaster Fontis. Cepet banget sih teman-teman. Padahal baru launching dan launchingnya pun nggak secara besar-besaran gitu ya, tapi langsung dibangun untuk perumahan dari klaster Gavius ini. Untuk fasad dari klaster Gavius ini sama kayak klaster Bellevue dan Chloe, tipe 1 lantai juga ada. Dan ada klaster, maksud saya ada fasad yang mirip kayak klaster Elaya yang tipenya di depan marketing gallery teman-teman. Jadi rumah contoh di depan marketing gallery itu adalah fasad untuk klaster Gavius ditambah dengan yang tipe 1 lantai dari klaster Bellevue dan juga Chloe. Jadi di klaster Gavius ini bukan klaster premium, melainkan klaster ya klaster pada umumnya aja gitu, sama kayak klaster Elaya dan juga Diandre teman-teman. Dan di belakang sini juga jalanan Citra Garden Serpongnya udah tembus hingga ke belakang sana, itu teman-teman lihat ada bunderan ya. Jadi nanti bakal ada klaster H, mungkin klaster H Harmony atau Helios gitu ya. Kita tungguin aja teman-teman progres pembangunan dari Citra Garden Serpong, karena di 2025 ini seperti yang saya bilang, Citra Garden Serpong masih menyala, masih banyak sekali project-projectnya. Tanahnya masih sangat banyak ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Klasternya so far ada A sampai G ya. Jadi itu berapa tuh? A, B, C, D, E, F, G. Ada 6 ya. Ada 6 klaster so far yang dibangun dari Citra Garden Serpong. Dan teman-teman yang tertarik buat ngambil unit di sini, di klaster Elaya, Gavius, ataupun klaster Fontis, klaster premium, bisa kontak saya via WhatsApp, nomornya saya taruh di bawah. Ntar saya bakal temenin kalian buat survei rumah contoh, ataupun buat kalian yang mau nanya-nanya dulu soal price list, availability unit ya di klaster Fontis, Elaya, dan juga Gavius. Langsung aja teman-teman chat saya via WhatsApp, nomornya saya taruh di bawah ya. Baik teman-teman semua, mungkin sekian dulu video dari saya terkait dengan progres pembangunan dari klaster atau perumahan Citra Garden Serpong, beberapa klaster A sampai G, saya capek nyebutinnya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nungguin, yang udah like, comment, dan subscribe, yang udah support channel ini via transfer rekening, via Saweria. Semoga menjadi berkat buat teman-teman semua, dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.